Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Bagus Mulya Karsono, NPM 19100000324 dari kelas G Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang infografis mengenai saham dalam hukum ekonomi syariah. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih saham itu. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen dari pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang sangat menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Wujud saham adalah selembar kertas yang dikeluarkan oleh perusahaan dan menyatakan bahwa pemilik kertas yang namanya tercantum di dalam surat tersebut adalah pemilik perusahaan sesuai dengan porsi berapa persen atau berapa banyak penyertaan atau berapa banyak modal yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut sehat, maka saham akan punya nilai jual yang sangat tinggi karena bisa menghasilkan laba yang sangat besar. Disinilah daya tarik investasi dalam bentuk saham, baik dalam porsi kepemilikan kecil atau memang pendiri sekaligus pemegang saham tertinggi dalam perusahaan tersebut. Berikut adalah jenis-jenis saham yang dibagi menjadi 3 berdasarkan karakternya masing-masing. Yang pertama ada jenis saham dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Yang kedua jenis saham dari segi cara peralihannya. Dan yang ketiga ada jenis saham dari segi kinerja perdagangannya. Kenapa sih kita harus berinvestasi saham? Banyak orang beranggapan saham merupakan investasi yang lebih cocok untuk orang berkantung dalam atau orang-orang yang banyak uang. Itu adalah persepsi zaman dahulu. Kini semua orang bisa berinvestasi saham dengan modal terjangkau. Bahkan investasi tak lagi sulit. Investasi saham bisa dilakukan secara online dan pilihannya juga beragam. Salah satunya investasi di saham-saham syariah. Investasi itu penting. Dengan investasi kita bisa mewujudkan tujuan keuangan di masa depan seperti membeli rumah, dana pernikahan, dana pendidikan, dana haji atau umroh hingga dana pensiun di masa tua. Investasi saham merupakan investasi yang dibilang cocok untuk dipilih dalam mewujudkan tujuan keuangan yang jangka panjang. Modal investasi saham itu kini semakin murah. Bahkan bisa dengan uang sebesar 100.000 kita sudah bisa berinvestasi saham. Daripada menabung, lebih baik kita nabung di saham agar uang kita tidak tergerus oleh inflasi. Yang pertama di sini ada jenis saham dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Di dalam saham dengan kemampuan hak tagih atau klaim ini terbagi menjadi 2. Ada saham biasa atau common stock dan juga saham preferen atau preferred stock. Saham biasa atau common stock, saham jenis ini mempunyai karakteristik yaitu bisa melakukan klaim kepemilikan pada semua penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Namun, pemilik atau pemegang saham ini hanya memiliki kewajiban yang terbatas. Keuntungannya adalah jika terjadi risiko terburuk, misalnya perusahaan bangkrut, kerugian maksimum. Nah, yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. Lalu ada saham preferen. Saham jenis ini didesain sebagai gabungan antara obligasi dan saham biasa. Beberapa investor menyukai jenis saham yang bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Secara umum, karakteristik saham preferen sama halnya dengan saham biasa yang mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembar saham tersebut dan membayar dividen tentunya. Pemegang saham ini juga bisa melakukan klaim atas laba dan aktiva sebelumnya. Dividennya tetap selama masa berlaku dari saham dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan atau convertible dengan saham biasa.
Yang kedua ada jenis saham dari segi cara peralihannya. Ini di dalam saham dengan cara peralihan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada saham atas tunjuk atau bearer stock, dan yang kedua saham atas nama atau registered stock. Saham atas tunjuk atau bearer stock, secara fisik pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya. Hal ini bertujuan agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Banyak investor yang memiliki saham ini dengan tujuan memang untuk diperjualbelikan. Investor tidak perlu khawatir secara hukum, karena siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS perusahaan tersebut. Lalu ada saham atas nama atau registered stock. Kebalikan dari saham atas tunjuk. Pada saham atas nama ini, pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas saham dan cara peralihannya pun juga harus melalui prosedur tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada jenis saham dari kinerja perdagangannya. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada blue chip stock. Blue chip stock adalah jenis saham yang banyak diburu oleh investor karena berasal dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, kapitalisasi pasar yang besar sebagai petinggi di industrinya, dan memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayarkan dividennya. Yang kedua ada growth stock. Yang pertama ada well known. Mirip dengan blue chip, saham jenis ini memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai ibaratnya sebagai petinggi di industri sejenis dan dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi yang sangat tinggi. Lalu ada yang lesser known, walaupun bukan sebagai petinggi dalam industrinya, namun jenis saham ini tetap memiliki ciri growth stock. Biasanya merupakan saham dari perusahaan daerah dan kurang populer di kalangan emitmen. Yang ketiga ada income stock. Jenis saham ini mempunyai keunggulan dalam hal kemampuan membayar dividen yang lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Kemampuan menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor pada saham income stock ini. Yang keempat ada speculative stock. Investor dengan profil risiko high risk bisa mencoba saham jenis ini. Saham ini berpotensi menghasilkan laba tinggi di masa depan, namun tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Nah, yang terakhir ada yang kelima, counter cyclical stock. Jenis saham ini paling stabil saat kondisi ekonomi bergejolak karena tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Ilustrasinya, jika terjadi resesi ekonomi, maka harga saham ini tetap tinggi, di mana emitmennya mampu memberikan dividen yang tinggi. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari kemampuan emitmen dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis indeks saham yang berada di Bursa Efek Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 3, yaitu ada indeks LQ45. Berisi daftar yang hanya terdiri dari 45 saham yang terpilih berdasarkan kriteria pemilihan, yakni saham-saham dengan likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang sangat besar dari jumlah keseluruhan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Pemilihan daftar saham LQ45 ini dilakukan setiap 6 bulan. Yang kedua ada IDX Quality 30. Diluncurkan pada 10 Agustus tahun 2020, indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang secara historis perusahaan relatif memiliki profitabilitas yang sangat tinggi, solvabilitas baik, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang cukup baik. Lalu ada Jakarta Islamic Index atau JII. Jakarta Islamic Index atau JII ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Berikut adalah daftar saham indeks LQ45 per Maret 2021. Yang pertama ada Bank Sentral Asia dengan kode emitmen BBCA. Saham BCA memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 838 triliun. Yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia dengan kode emitmen BBRI. Saham BRI memiliki kapitalisasi pasar saham mencapai 588 triliun.
Yang ketiga ada Bank Mandiri dengan kode emitmen BMRI. Saham Bank Mandiri memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 302 triliun. Yang keempat ada Unilever dengan kode emitmen UNVR. Saham Unilever memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 256 triliun. Yang terakhir yang kelima, Bank Syariah Indonesia atau dengan kode emitmen BRIS. Saham BSI ini memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 108 triliun setelah penggabungan yang lalu. Selanjutnya ada daftar saham indeks IDX 30 per Maret 2021. Yang pertama ada Telekomunikasi Indonesia dengan kode emitmen TLKM. Saham Telkom memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 329 triliun. Yang kedua ada Astra International dengan kode emitmen ASII. Saham Astra memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 222 triliun. Yang ketiga ada HM Sampurna dengan kode emitmen HMSP. Saham Sampurna ini memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 168 triliun. Yang keempat ada Caron Pophen Indonesia dengan kode emitmen CEPIN. Saham CEPIN ini memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 104 triliun. Lalu yang kelima ada Pabrik Kertas Ciwi Kimia atau TKIM. Saham pabrik kertas ini memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 42 triliun. Kemudian ada daftar saham indeks JII per Maret 2021. Yang pertama ada saham Aneka Tambang dengan kode emitmen ANTM. Saham Antam memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 58 triliun. Yang kedua ada Vale Indonesia dengan kode emitmen INCO. Saham INCO memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 46 triliun. Yang ketiga ada saham Adaro Energi dengan kode emitmen ADRO. Saham Adaro memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 38 triliun. Nah, yang keempat ada perusahaan gas negara dengan kode emitmen Pegas. Saham Pegas memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 34 triliun. Yang kelima atau yang terakhir ini ada Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah atau BTPS. Saham BTPN Syariah memiliki kapitalisasi pasar saham yang mencapai 29 triliun. Lalu apa sih saham syariah itu? Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang ada di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK yang lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia, yaitu yang pertama ada saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35 garis miring POJK titik 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua ada saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emitmen atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17/POJK.04/2015. Perbedaan saham syariah dan non syariah terbagi menjadi tiga, yaitu emitmen saham syariah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu ada yang kedua ada sistem bagi hasil, dan yang ketiga musyawarah untung dan rugi. Emitmen saham syariah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maksudnya di sini adalah saham-saham konvensional itu perusahaan dan bisnisnya bebas bergerak di bidang apa saja. Sedangkan saham-saham syariah, perusahaan dan bisnisnya yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi tidak semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Saham-saham syariah itu masuk di daftar efek syariah atau DES. Sebuah saham dikategorikan sebagai saham syariah apabila saham tersebut sudah memenuhi kriteria atau melalui proses screening atau penyaringan. Adapun saham syariah terbagi menjadi dua kategori, yaitu saham yang berbasis syariah dan saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Saham yang berbasis syariah adalah saham di mana perusahaan yang mengelola sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal perusahaan berdiri dan melakukan kegiatan usaha
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta memiliki dewan pengawas syariah. Lalu saham yang sesuai prinsip syariah adalah saham dari suatu perusahaan yang tidak tercatat sebagai perusahaan syariah, tetapi saham yang dimilikinya memenuhi kriteria untuk menjadi saham syariah sesuai dengan peraturan OJK. Selain itu, soal keuangan pada saham-saham syariah, pendapatan yang berbasis bunga suatu perusahaan atau emiten syariah harus lebih kecil dan mengharuskan perusahaan memiliki utang berbasis bunga lebih kecil daripada asetnya. Sedangkan perusahaan-perusahaan saham konvensional bebas dan tidak ada aturan seperti saham syariah. Yang kedua ada sistem bagi hasil. Sama seperti bank-bank syariah yang tidak menerapkan unsur riba, di dalam saham syariah pun tidak akan ada mendapatkan keuntungan berupa bunga atau riba. Sistem yang berlaku di saham syariah adalah bagi hasil. Dalam sistem ini pemegang saham tidak hanya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan sebagian untung dari perusahaan, tetapi juga mempunyai resiko yang sama besar jika perusahaan ataupun perseroan mengalami kerugian. Sebagai contoh, jika saya menanamkan sejumlah dana untuk saham syariah di perusahaan makanan kaleng, saat perusahaan tersebut mendapat keuntungan dalam jumlah tertentu, maka saya akan mendapatkan imbasnya, yaitu akan memperoleh dividen dari keuntungan tersebut. Tetapi sebaliknya, jika perusahaan itu merugi, maka saya pun akan ikut menanggung kerugian perusahaan tersebut. Lalu ada musyawarah untung dan rugi. Dalam saham syariah, masalah bagi hasil untung dan risiko rugi ini sudah semestinya disepakati ketika hendak mendaftarkan saham. Calon pemegang saham dan perusahaan harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa paksaan. Inilah yang kemudian disebut sebagai iktikat saham. Dengan adanya iktikat saham, pemegang saham bisa terlepas dari yang namanya gahar atau informasi yang menyesatkan maupun masyir atau risiko yang berlebihan. Ketika sepakat, perusahaan ataupun perseroan memiliki ketentuan untuk memaparkan dengan sejelas-jelasnya informasi apa saja mengenai perusahaannya. Seluk-beluk perusahaannya harus diketahui calon pemegang saham agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Calon pemegang saham juga berhak mempertanyakan segala hal yang dianggap perlu dan ingin diketahui dari emiten yang dia inginkan. Dengan demikian, informasi yang menyesatkan tersebut dapat dihindari. Investasi saham syariah kini berkembang di Indonesia pada saat ini. Sejumlah data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Pertama, jumlah saham syariah terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013, jumlah saham syariah hanya 328. 7 tahun kemudian atau 2020, jumlah saham syariah mencapai 467 saham. Saham yang disebut saham syariah dimasukkan ke dalam daftar efek syariah atau DES yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan setiap 2 kali dalam setahun. Yang kedua, bertambahnya indeks saham syariah di Indonesia. Indeks saham syariah adalah indeks saham yang berisi saham-saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pada masa lalu, indeks saham syariah hanya Jakarta Islamic Index atau JII. Seiring berjalannya waktu, bursa menambah 2 indeks saham syariah, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI dan Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70. Apa sih perbedaan dari ketiga indeks saham syariah tersebut? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama, di Jakarta Islamic Index atau JII. JII adalah indeks saham syariah tertua di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2010, indeks ini berusia hampir 20 tahun di BI. Dari indeks ini kita dapat melihat perkembangan saham syariah di Indonesia. Berdasarkan data OJK, kapitalisasi pasar JII sebesar 74 miliar pada tahun 2000. Hampir 20 tahun kemudian, pada September 2020, kapitalisasi pasar JII mencapai 1,83 triliun. Menurut situs BI, konsisten JII hanya terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid di Bursa Efek Indonesia.
Yang kedua ada indeks saham syariah atau ISI. ISI adalah indeks saham yang diluncurkan 11 tahun setelah JII diluncurkan, yaitu pada tahun 2011. Tidak seperti JII yang hanya berisi 30 saham, ISI terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia serta masuk ke dalam daftar efek syariah. Daftar efek syariah akan ditinjau ulang oleh regulator sebanyak 2 kali dalam setahun. Dengan demikian penghuni ISI juga menyesuaikan dengan perubahan dalam daftar efek syariah yang dibuat oleh regulator. Ketika pertama kali diluncurkan pada tahun 2011, kapitalisasi pasar ISI sebesar 1,96 triliun. Menurut data OJK per September 2020, kapitalisasi pasar ISI sebesar 2,92 triliun. Yang ketiga ada Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70. JII 70 adalah indeks saham syariah yang paling baru di Bursa Efek Indonesia dibandingkan dengan JII dan ISI. Sejak diluncurkan pada 17 Mei 2018, sesuai dengan namanya, JII berisi 70 saham syariah yang paling liquid. Terakhir, saya mengingatkan, jangan simpan apa yang tersisa setelah dibelanjakan, tetapi belanjakanlah apa yang tersisa setelah menabung. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.